Kenapa budidaya jahe merah itu lebih bagus atau lebih jos di dalam karung atau polybag? Kami akan menceritakan pengalaman kami dalam budidaya jahe merah di polybag di kebun Aksara Agro & Farm kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro & Farm berada di pekarangan belakang pondok. Jadi pekarangan belakang pondok ini tanaman jahe merah organik saat ini berusia atau berumur 1,5 bulan setelah pindah tanam. Jadi kami kemarin menyemai itu di belakang sini. Dari semaian ini lalu kami pindahkan ke media polybag di belakang rumah ini. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa petani jahe merah itu kebanyakan atau mayoritas melakukan budidaya jahe merah itu di lahan teman-teman. Nah, lalu apa alasan kami melakukan budidaya jahe merah itu di polybag di pekarangan rumah kami? Jadi alasan utama kami melakukan budidaya jahe merah di polybag itu simpel sebenarnya. Jadi kami berhipotesa atau mempunyai asumsi bahwa dengan media yang kita kondisikan di dalam polybag itu akan lebih mudah pengawasan dan perawatannya dibandingkan jika kita melakukan penanaman di tanah yang kondisi massa kepadatannya itu lebih padat dibandingkan di dalam media di dalam polybag kali ini. Nah, jadi di tahap awal kita melakukan semai itu dengan gelas plastik. Pada video sebelumnya sudah kami jelaskan seperti apa tahap semai dan media apa yang digunakan. Silahkan teman-teman masuk ke playlist, itu sudah ada video tentang cara semai kami yang insya Allah tanpa melewati fase menguning. Nah, setelah kita menyemai dengan durasi sekitar 4-6 pekan, itu kita lalu memindahkan jahe merah itu tiap-tiap hasil semaian itu ke dalam polybag ukuran 50. Nah, alasan kami menggunakan ukuran 50, jadi itu minimal ya teman-teman. Minimal ukuran polybag untuk budidaya jahe merah ini 50. Dikarenakan referensi dari usia tanam jahe merah itu 10 sampai 12 bulan, teman-teman. Dari durasi usia jahe merah itu sehingga kami putuskan menggunakan polybag ukuran 50. Jadi kalau teman-teman menggunakan polybag ukuran 25, bagi saran kami itu terlalu kecil, teman-teman. Nanti kasihan juga kalau insya Allah itu rimpangnya itu tumbuh besar, itu teman-teman di pertengahan jalan nanti akan melakukan pindah tanam dari polybag yang 25 ke polybag yang lebih besar lagi. Jadi double pekerjaan, teman-teman. Nah, jadi kami ini sekarang di belakang pondok. Ini posisi tanaman jahe yang di polybag belakang pondok ini usianya 1,5 bulan setelah pindah tanam. Jadi memang tidak rata, teman-teman. Ada yang sudah tunas tunas lebih dari 1. Ini tunas 2. Ada yang tunas 2 seperti ada yang masih 1. Itu wajar, teman-teman, santai saja. Nah, lalu kenapa kami di awal tadi kami bilang bahwa kami meyakini hipotesa kami atau asumsi kami, jika kita menggunakan media yang tidak terlalu padat, karena kan kita di Indonesia ini kan ada musim hujan ya teman-teman. Jadi dalam musim hujan, kalau media tanah itu kami di lahan itu kami kurang yakin pembesaran rimpangnya itu akan sebesar dengan kita melakukan tanam di polybag. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, teman-teman. Media yang kami gunakan ini di dalam polybag ukuran 50, itu kami hanya di uji coba ini kami tidak menggunakan tanah, teman-teman. Jadi di bagian paling bawah sekitar 15 cm ini kami isi dengan fermentasi sekam mentah dan cacahan atau potongan bambu kering. Lalu 15 cm yang tengah itu kami isi dengan kotoran hewan. Dalam hal ini kami lebih mudah mendapatkan kotoran hewan kambing ya. Itu kami sudah fermentasi, jadi sudah matang lah gitu. Nah, setelah itu kita taruh
hasil dari semaian itu di pertengahan kotoran kambing tadi itu. Nah, setelah kita taruh tunasnya dari semaian, baru kita uruk lagi bagian paling atas dengan sekam mentah teman-teman. Sekam bakar sekitar 10 cm. Nah, itu metode yang kami lakukan, sehingga dengan kami mengkondisikan media di polybag seperti itu, kami berkeyakinan optimis bahwasanya pembesaran rimpang itu lebih mudah dibandingkan kita melakukan tanam di lahan yang dominannya itu tanah. Itu pembesaran rimpangnya itu kurang teman-teman. Itu alasan pertama kami. Alasan kedua kami, kenapa kami melakukan budidaya jahe merah di polybag, itu karena di tahun ini kami mencoba tanam di depan dan di belakang pekarangan itu biar secara pengawasan, monitoring dan perawatan itu lebih mudah secara infrastrukturnya. Jadi semacam kami membuat paranet, lalu drum untuk air yang akan kami campur dengan VOC, lalu sumur yang kami gali di depan pondok. Bahkan untuk keamanan tanaman kami itu kami merasa lebih nyaman saja melakukan budidaya jahe merah di polybag di depan dan di belakang pondok. Nah, lalu kenapa kami menyarankan bahwa agar teman-teman itu melakukan persemaian dahulu. Jadi semai dulu di media gelas plastik dibandingkan atau di bedengan boleh saja, lalu baru pindah tanam ke polybag, karena dari semai itu kita bisa melakukan seleksi mana yang pertumbuhannya paling bagus, sedang, sampai yang memang tidak tumbuh, artinya pertumbuhannya jelek atau kerdil lah. Nah, dari situ saat pindah tanam kita bisa melakukan seleksi itu sesuai ranking atau hasil dari semai tadi. Jadi seperti kami ini, hasil yang paling bagus itu kami taruh depan sini. Ini yang menengah teman-teman, yang menengah. Kalau yang paling kecil-kecil kami taruh di ujung belakang sana. Sementara yang paling bagus kami taruh di bagian depan pondok teman-teman. Nanti kami akan membawa ke sana teman-teman. Nah, jadi kami menyarankan memang lakukan semai dulu di bedengan atau di polybag atau gelas kecil, itu ngirit dalam pengocoran, penyiraman, semprot, artinya perawatan lebih ngirit tempat. Yang kedua, kita bisa melakukan seleksi bibit saat melakukan pindah tanam. Nah, di polybag besar ini kita juga perlu nantinya itu menambahkan media setiap 3 bulanan teman-teman. Jadi yang namanya rimpang jahe itu pertumbuhannya itu kan ke atas. Jadi kalau bagian pangkal sini sudah muncul warna kemerahan, artinya proses pertumbuhan rimpang ke atas ini sudah ada. Nah, yang kita lakukan segera menimbun bagian yang agak kemerahan itu dengan media padat. Dalam hal ini kami menggunakan campuran antara kotoran hewan kambing terfermentasi dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Nah, kalau kita sudah uruk, rimpang itu mempunyai tempat nutrisi untuk tumbuh berkembang ke atas gitu. Tapi kalau tidak kita uruk dan kita tidak melakukan pengawasan, kita abaikan saja, ya otomatis nanti yang tumbuh subur itu hanya daun, tunas baru muncul, daunnya subur, tapi rimpang itu tidak akan mengalami pembesaran teman-teman. Jadi itu perlu diketahui bersama bahwasanya penambahan media padat antara kotoran hewan kambing fermentasi dengan sekam bakar itu perlu dilakukan secara periodik 3 bulan sekali. Bahkan ada juga teman kami yang melakukan pengisian media di dalam polybag itu dengan sisa-sisa sayuran maupun limbah gergaji kayu. Itu silahkan diuji cobakan, tapi kalau dari beberapa teman kami yang melakukan pengisian media dengan kedua bahan itu kok kebetulan itu tanamannya banyak yang tidak bagus atau gagal. Nah, tapi silahkan, yang namanya kita mencoba, teman-teman silahkan mencoba saja dari beberapa media, lalu nanti dimonitor yang paling bagus itu yang mana teman-teman. Jadi saat melakukan pindah tanam dari semai seperti gelas di situ ke polybag besar,
itu sebaiknya, oh ya ini teman-teman, ini tuh gelas semai yang belum kami pindahkan ke polybag teman-teman. Jadi waktu itu pertumbuhannya kerdil sehingga belum kami masukkan ke polybag. Nah, jadi sebelum kita pindahkan hasil semian seperti ini ke polybag, itu kita diamkan. Setelah kita isi polybag dengan media tadi itu kita diamkan sekitar 5-7 hari. Tujuan didiamkan dulu itu agar campuran atau komposisi dari ketiga bahan itu adem dulu atau dingin dulu, tercampur, artinya mereka sudah beradaptasi di media polybag. Setelah 5-7 hari sebelum pindah tanam, kita siram dengan air biasa, tujuannya agar media itu relatif basah, baru kita masukkan bibit hasil dari semaian kita teman-teman. Nah, itu tahap pindah tanam seperti itu. Nah, dan oh ya teman-teman, lebih enaknya kita itu tanam jadi polybag itu dalam hal perawatan gulma itu jauh sekali lebih mudah, lebih ringan dibandingkan kita penanaman jahe di lahan. Kalau di lahan kita pasti akan harus cukup lebih ekstra dalam menanggulangi adanya gulma atau rumput liar. Jadi kesimpulannya, kenapa budidaya jahe merah dalam polybag itu lebih bagus? Karena bagi kami media yang di dalam polybag itu kondisinya lebih mudah dan lebih membantu rimpang untuk mengalami pembesaran rimpang, dan dalam efektivitas atau efisiensi pekerjaan itu lebih memudahkan petani dalam perawatan. Nah, jadi mungkin dua itu yang menjadi alasan kami. Lalu terakhir pesan kami untuk kami sendiri maupun teman-teman petani yang lain, tak lupa kita juga terus mendampingi ikhtiar kita, usaha kita itu dengan doa, karena bagaimanapun juga doa itu juga merupakan unsur utama, karena yang kita hadapi ini kan tanaman sebagai makhluk hidup. Jadi kalau kita juga bersahabat dengan tanaman, kita juga harus wajib mendampingi usaha ikhtiar kita itu dengan doa. Ya, semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu, tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya, khususnya dalam pertanian maupun peternakan. Mungkin sedikit yang kami informasikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.